Ya, pemirsa Referensiana, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk selalu menyaksikan Referensi Bagi Wanita Indonesia. Saat ini pembahasan kita adalah mengenai leadership ya. Pokoknya kita ya pinginlah semua orang tuh kayaknya ya, kayak kita mendambakan pemimpin ya, kita pinginnya tuh punya pemimpin yang benar-benar bisa membawa negara ini pada kesejahteraan. Amin. Ya kan ya. Betul, dan setuju. memang ya penting sekali pemimpin itu, karena dengan adanya pemimpin ya orang tuh jadinya nggak lari kemana-mana ya Ibu ya. Betul, bahkan mensupport ya, tanpa Iya. diminta kita punya apa ya, rasa kepedulian yang tinggi. Iya. Makanya tadi saya catat tuh 4 poin utama untuk membangun rasa kepemimpinan. Betul. Yang pertama, tadi adalah jujur. Betul. Kejujuran. Iya. Ya, bukan cuma semata-mata soal uang. Itu mah terlalu kecil ya. Terlalu urusan uang. kecil. Betul. Terus yang kedua tadi tuh adalah tanggung jawab. Iya, betul. Yang ketiga adalah peduli, peduli untuk mengembangkan bakat orang lain, peduli untuk memberikan apresiasi. Betul. Ya benar gak tuh ya Bu ya? Betul Terus yang keempat adalah saling menghormati. Saling menghormati. Iya, betul. Jadi bukan karena pemimpin maka dia tidak menghargai pendapat orang lain. Betul. Seperti itu ya Bu Betul, ya. Nah, betul. oke, Bu, kan karena dia pemimpin, berarti dia mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Iya. Itu pasti terjadi ya, Pak. Betul. Tapi bagaimana caranya untuk membuang, semua orang kan katanya harus memenuhi lapar egonya gitu loh, Bu. Iya, gini. Kita pertama harus mengerti dulu kali ya, apa sih arti menjadi seorang pemimpin? Ya, itu dulu. Yang saya merasa sedih adalah bahwa orang merasa ketika dirinya mendapat sebuah jabatan, dia senangnya luar biasa karena yang dalam pikirannya sebuah power, money, uang, kekuasaan, akses, kemudian service, kemudahan, facility gitu ya. Padahal sebetulnya arti menjadi seorang pemimpin adalah mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa tanggung jawabnya itu bisa ia lakukan dengan sepenuh hati, bukan terpaksa. Dan disitulah tanpa kita minta dia sangat bisa mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Why? Mengapa? Karena dia tahu sebagai pemimpin bukan untuk hasrat pribadinya. Sebagai pemimpin dia ingin memastikan bahwa setiap orang mendapatkan manfaat dari apa yang ia pimpin. Nah itu dia ya, banyak orang yang salah kaprah. Betul. Sadar dulu deh arti pemimpin ini sebenarnya apa sih? Bukan gitu hanya uang. Bukan kekuasaan. Bukan power. Ya, ada penelpon lagi nih Bu ya. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa? Sonia di Jakarta. Silakan. Oh, jadi gini kan, kalau anak-anak sekolah kan biasanya ada ekstrakurikuler. Nah, tapi kan ada beberapa orang tua yang membatasi anaknya untuk ikut kayak kegiatan organisasi seperti itu. Padahal kan kalau kita ikut ekstrakurikuler, organisasi kan memupuk jiwa seperti bertanggung jawab, belajar bersosialisasi, nah leadership. Nah itu bagaimana? Apakah mempengaruhi ke si anaknya itu ya? Oke. Terus bagaimana peran orang tua untuk membangun jiwa leadership anak dari kecil? Yang kayak gitu deh. Oke. Jiwa leadership. Iya, ini juga tadi sih pertanyaan saya juga kepada Ibu. Terima kasih Mbak Sonia sudah menajamkan pertanyaan ini dengan sangat baik sekali. Jadi tadi tuh ya mengenai kalau anak sekolah ikut ekstrakurikuler gitu, tetapi banyak yang dibatasi gitu misalnya. Saya nggak tahu deh apa orang tua zaman sekarang begitu ya. Masih sih. Ada beberapa yang begitu ya. Iya. Bahkan memaksakan masuk universitas yang keinginan orang tua ya, masih banyak gitu. Oh begitu ya. Iya. Nah jadi gimana tuh komentar? Ya, memang tidak mudah buat si anak tentunya ya, merasa dirinya terbelenggu. Padahal sebetulnya ketika anak menginginkan mengikuti ekskul yang lain, karena kebanyakan orang tua mengatakan ekskul yang baik itu misalnya mungkin hanya bahasa Inggris, matematika. Padahal kepandaian nggak hanya di situ loh. Mari kita contoh misalnya Mbak Ivi, nggak perlu matematika kan, tetapi kepandaian bicara itu butuh skills, bener kan gitu loh. Nah, maka apapun pilihan anak, beri dia kesempatan, tapi dituntut tanggung jawabnya. Artinya, ya silahkan kalau gitu, tadi ngapain aja. Dorong ia melakukan ikut kegiatan, kemudian perform di sekolahnya. Itu kan wujud tanggung jawab. Iya nggak? Itu. Jadi bagaimana kalau seandainya Mbak sebagai anak dan merindukan kepercayaan itu dari orang tua? Yang perlu dilakukan adalah cerita.
Bu, udah cerita, ya memang sekali nggak cukup. Lakukan terus karena itu dulu yang pernah saya alami. Saya tahu itu memang tidak mudah, tapi percaya itu proses. Sekaligus nilai positifnya adalah kita menjadi pribadi yang percaya diri untuk bisa menjelaskan dengan baik, tidak subjektif tapi objektif. Kalau anak-anak supaya dari kecil itu berjiwa kepemimpinan, apakah ya tadi salah satunya dengan mempercayakan apa yang dia mau dan dia lakukan itu ya? Iya. Plus yang sering kita lupa gini Mbak Ivi, kadang kita ngajak anak-anak jalan-jalan ke mall dan sebagainya, tapi kita lupa sepanjang sebelum berangkat kita harus tanya, kita ngomong-ngomong mau kemana sih nih? Kita mau ngapain ya? Kemudian sepanjang perjalanan sepulang dari mall kita tanya, gimana rasanya setelah jalan-jalan? Bukan hanya beli, makan enak, that's it gitu ya, capek nyampe di rumah selesai. Padahal nilai dari jalan-jalan itu adalah value-nya, bukan materinya, tapi nilai value, nilai di balik itu. Membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Disitulah anak-anak akan menjadi semakin percaya diri bahwa dia didengarkan oleh kita sebagai orang tua. Dan ingat, sebelum dia jadi pemimpin, dia harus menjadi follower yang baik. Betul. Saya setuju tuh. Itu akan selalu nyangkut di kepala saya nih apa yang disampaikan Ibu. Thank you Ibu. Tapi kita masih punya satu segmen lagi pemirsa Referensiana. Selalu setia untuk kembali lagi menyaksikan kami. Kita break dulu sejenak, setelah itu segera kembali untuk Anda.